Halo teman-teman, bersama Koirul di sini. Oke, kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita yang kemarin ya. Mungkin saya kemarin bilang kita akan membuat augmented reality. Tapi sebelum itu ternyata kita butuh sebuah objek 3D dulu yang harus kita olah di Unity. Jadi bukan kita buat AR terus kemudian kita mengolah objek 3D-nya. Karena saya menemukan cara yang lebih baik daripada itu. Oke, langsung aja ya. Yang pertama kita harus punya objek 3D. Nah, objek 3D ini kalau bisa terdiri dari beberapa layer ya. Jadi misalnya saya mau buat objek 3D-nya itu seperti rumah. Jadi rumah itu nanti ada atapnya, kemudian baru ada dindingnya di dalamnya. Jadi nanti kita akan mencoba mengkupas rumah tersebut dalam objek 3D, kita tampilkan di Unity, kemudian kita kasih sebuah tombol yang bisa mengupas isi rumah tersebut. Dan kemudian kita akan belajar tentang rotasi, transformasi, dan juga scale atau skala. Kita akan belajar memutar objek, memindahkan objek, kemudian scale. Scale ini bisa memperbesar atau memperkecil. Dan kita akan membuatnya dengan sangat mudah dengan Lean Touch. Kemudian yang ketiga kita akan mencoba untuk disable dan enable object. Ini berkaitan dengan beberapa objek 3D yang beberapa layar tadi ya. Kemudian kita membuat kita membuat label di mana ketika objek ini tersebut dipindahkan ataupun dirotasi, objek tersebut masih melekat label tersebut masih melekat terhadap objek tersebut. Oke, langsung aja. Oke teman-teman, sebelumnya ini ada objek 3D yang saya download di warehouse-nya SketchUp ya. Jadi teman-teman kalau mau cari-cari objek 3D secara gratis dan juga tanpa ribet buat, bisa di SketchUp warehouse-nya SketchUp. Oke, jadi di sini saya ada beberapa layar. Ada beberapa layar yang mungkin mempermudah kita untuk melakukan layering ya, atau di sini kita sebut group ya. Karena di Unity itu tidak mengenal layar seperti ini, tapi mengenal grup-grup yang sudah dibuat di SketchUp. Nah, misalnya kayak gini. Nah, kita bisa langsung melakukan make a group. Tapi kita tidak membuatnya seperti grup semua ya, nanti menyatu jadi satu, jadi kita susah. Jadi saya mau menghilangkan yang pertama street wall, kemudian atapnya, kan lampunya. Nah, nanti akan seperti ini objeknya. Ketika atapnya dibuka, objeknya akan terlihat seperti ini. Jadi ini nanti yang akan kita tampilkan di Unity. Nah, untuk itu saya perlu menggrupkan dulu menjadi dua grup biar gampang ya. Oke, kita coba grupkan dulu yang ini. Oke, kita blok semuanya. Kemudian make group. Nah, ini sudah jadi grup ya, teman-teman. Sudah jadi grup. Kemudian setelah itu, kita tampilkan kembali. Sama like-nya juga. Nah, ini kan tadi belum kita grupkan ya. Jadi kita nonaktifkan yang lainnya. Jadi nanti biar tinggal atap sama temboknya aja. Nah, ini juga kita grupkan. Jadi nanti kita ada dua grup. Kalau wall itu jangan ya, karena wallnya nanti ditampilkan. Jadi ini nanti kita grupkan juga. Klik kanan, make group. Oke, udah ya. Terus kita tampilkan semua sebelum diekspor ke SketchUp. Maksud saya ke Unity. Kemudian kita file, export 3D. Oke, di sini saya akan menyimpan dengan ekstensi FBX ya teman-teman. Karena saya pernah nyoba di Collada ini agak sedikit entah kenapa, tapi saya lebih suka pakai FBX karena itu menurut saya lebih mudah. Tapi kalau teman-teman ada opsi lain atau ada referensi lain, boleh pakai yang Collada. Kita namai object 3D. Nah, kita ekspor. Kita tunggu sampai selesai dulu ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ekspornya. Kita klik OK. Kemudian kita close dulu SketchUp-nya karena kita akan membuka Unity.
Oke, kita buka project kita yang terakhir kemarin. Eh, Oke, ini kemarin saya coba buat ya. Sebagai sebelum saya buat tutorial, saya buat dulu. Nah, untuk teman-teman yang kemarin scene-nya masih sampel scene dengan bentuk kubus, nggak apa-apa. Kita buat scene baru atau diteruskan juga nggak apa-apa. Kita create, kemudian scene. Kita namai dengan apa ya, denah 3D gitu aja. Oke, kita buka scene-nya. Oke, masih kosongan ya teman-teman. Jadi eh, begini teman-teman, kita tambahkan dulu objek 3D kayak kemarin ya. Kalau teman-teman pakai scene yang kemarin juga nggak apa-apa, sebenarnya tinggal di rename aja. Oke, ini adalah objek yang kita lihat ya teman-teman di kamera. Ini main kameranya di sini, bisa kita atur agar sesuai keinginan kita nanti. Oke, seperti ini. Kemudian di dalam cube-nya ini kita rename aja objek 3D. Oke, sebelum saya masukkan bangunan itu ke sini, kita akan coba memutar-mutar objek 3D ini ya menggunakan Lean Touch tadi. Kita ke Asset Store. Jadi kita download dulu. Oh, karena saya offline sebentar. Nah, oke teman-teman. Kita sudah buka Asset Store ya. Kita maximize, klik kanan, kemudian maximize di sini. Oke, di sini kita cari yang namanya Lean Touch. Kita cari yang free aja. Nah, kemudian kita, kalau teman-teman belum di-download, mungkin kemungkinannya adalah di sini ada download. Kemudian setelah di-download baru di-import. Karena saya sudah ada di dalam Unity ini, jadi saya tidak perlu import lagi. Jadi nanti daripada kedobelan ya. Oke. Kemudian kalau sudah import di sini teman-teman, langsung aja di klik OK. Jadi nanti akan terimport di sini. Oke, ini objek 3D-nya ya. Di dalam objek 3D ini kita akan menambahkan sebuah kalau di sini udah terinstall biasanya ada folder Lean di sini. Kemudian kita klik kanan, kemudian Lean Touch kita tambahkan di sini di dalam scene-nya. Kemudian di objek 3D kita tambahkan script. Kita langsung panggil aja. Misalnya kita pengen membuat objek 3D-nya ini bisa dirotasi. Kita klik rotate. Nah, ini ada dua ya teman-teman. Perbedaannya adalah kalau yang ini kita merotasi itu sesuai dengan kamera kita menghadap ke objek. Jadi tidak sesuai dengan sumbu X atau Z. Nah, jadi saya sarankan teman-teman pakai yang ini, yang ada aksisnya. Jadi nanti objeknya akan tetap istilahnya objeknya itu dirotasi sesuai dengan sumbunya, yaitu sumbu Y-nya. Maksudnya sumbu X-nya yang dirotasi dan dia tetap diam di sumbu Y-nya. Kita klik. Nah, seperti ini. Saya tidak perlu membuat perubahan apa-apa di sini, jadi teman-teman coba langsung aja kita play seperti apa. Nah, untuk bisa teman-teman mengeklik ini kan, ini sebenarnya kan pakai dua tangan ya untuk rotasi. Kita nggak bisa pakai alas ini, kita harus pakai kontrol kemudian, nah seperti ini caranya. Di keyboard kita klik kontrol kemudian seperti ini. Kemudian ada violet raycast GUI because your scene doesn't have event system. Nah, kita disuruh nambahkan event system di sini. Kita klik kanan kemudian UI event system. Oke, udah ada event system di sini ya. Oke, jadi teman-teman kita ke objeknya tadi ya. Di sini ada Lean Twist axis. Tambahkan komponen. Kita coba scale. Kita coba pitch scale dulu. Oke, kita coba. Nah, ini bisa pitch scale seperti ini, rotasi jalan. Ini saya sambil tekan kontrol ya, CTRL. Kemudian kita coba kita nonaktifkan dulu yang pitch-nya. Kita tambahkan yang pulse scale. Oh.
kayak gerak-gerak sendiri ya. Jadi kita nggak pakai yang pulse ya, pulse yang kita remove, jadi kita pakai yang pitch. Kemudian yang apa namanya tadi, drag translate atau transform. Kita coba ya. Nah, ini bisa ditransform. Jadi kita memindahkan di sini, kita perbesar, perkecil, terus kemudian dirotasi dan dipindahkan. Nah, itu dia teman-teman. Cuman di sini saya tidak menggunakan yang land drag translate karena saya lebih suka cuman pakai yang scale sama yang rotates. Oke, ini udah ya. Objeknya udah, kemudian kita masukkan objek 3D kita. Oke, kita sudah di folder penyimpanan ya. Jadi teman-teman, tadi karena kemarin saya sudah menambahkan ya dengan nama showroom A, kita tambahkan yang showroom B aja. Jangan lupa diganti folder namanya dan juga fbx-nya. Jangan cuma import yang ini aja ya, yang foldernya juga, karena di folder ini mengandung beberapa tekstur-tekstur yang ada di dalam desain kita. Jadi satu foldernya. Jadi teman-teman, di sini saya sudah membuat dua folder, yaitu folder 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk teman-teman jangan lupa setiap kali menambahkan objek harus disusun rapi ya teman-teman, biar nggak bingung nanti. Dan juga penamaannya juga. Oke, langsung aja kita drag and drop di sini. Kita tunggu. Nah, ini dia showroom A dan showroom B. Kita tadi udah pernah saya import sih sebenarnya. Jadi kita pakai yang showroom B, kita masukkan ke dalam sini. Nah, ini dia showroom B-nya di sini. Kemudian kita atur, karena gini teman-teman, kenapa kok saya harus buat kotakan di sini, kok nggak langsung di objeknya ini? Jadi nanti kita akan pindahkan showroom ini ke dalam objek 3D ini, ke dalam sini. Kenapa? Karena beberapa kasus saya jumpai itu objek 3D itu tidak selalu di tengah. Misalnya kayak ini. Kalau objek 3D yang dari unit ini kan pas ya posisinya ya. Maksud saya di tengah-tengah gitu loh. Di tengah-tengah. Ya meskipun ini nggak tengah pas juga sih. Coba kita jadikan 0 semua ya posisinya ya. Nah, kemudian kameranya kita mundurin. Nah, ini sebenarnya pas di tengah-tengah. Coba ini kita disable dulu. Nah, ini kan pas di tengah-tengah. Kemudian ini kita paskan di tengah-tengahnya kotak. Kita gunakan fitur ini ya. Klik di Y, kita akan lihat dari atas. Oke, kita paskan. Oke, ini udah pas di tengah-tengah. Kemudian kita lihat di X-nya. Nah, oke, udah sesuai ya. Udah pas bawahnya. Kemudian apa yang kita lakukan adalah memasukkan ke dalam objek 3D-nya. Di sini. Jadi nanti objek 3D ini memang terlihat di sini ya. Caranya biar nggak terlihat adalah, bentar. Oh, ini kurang ke atas objek 3D-nya. Kita naikkan dulu. Kurang ke bawah, sorry. Biar pas. Nah, seperti ini. Kemudian objek 3D-nya ini kita hilangkan tampilannya di mesh render. Oke, udah hilang. Sebenarnya box collider juga dihilangi gak apa-apa sih, karena kita nggak butuh itu untuk sementara. Tapi saya biarkan aja. Kemudian coba kita run. Nah, ganti bangun 3D kita yang bisa sebenarnya yang bergerak ini adalah objek 3D cube atau kotak yang kita buat tadi. Tapi karena ini kita masukkan ke dalamnya, jadi ini yang bergerak. Oke, lanjut. Kemudian kita pengen menambahkan tombol enable dan disable ke dalam objek tadi ya. Jadi kita harus tambahkan tombol dulu di dalam sini ya teman-teman. Oke, kita ke model 2D saya. Jadi sebenarnya tombol ini sebelumnya saya cari di internet, kemudian saya taruh ke dalam Unity. Oke, caranya gini. Teman-teman mungkin bisa buat sendiri juga atau cari di internet juga boleh. Kita
drag and drop ke dalam. Oke, kita rename dulu ya biar nggak ini. Kita coba arrow sama question gitu aja. Oke. Kita drag and drop ke sini. Ke model 3D. Nah, ini belum bisa teman-teman kita gunakan sebagai lambang atau tombol di sini. Karena kita harus rubah dulu. Jadi, texture shape 2D secara default kita ubah menjadi sprite 2D dan UI. Oke, kemudian di apply. Nah, bentuknya yang berubah seperti ini. Sebenarnya sama sih. Begitulah caranya agar bisa diterapkan di sini. Kemudian kemudian kita tambahkan UI berupa tombol ya. Saya suka yang button dari TextMesh Pro. Kalau teman-teman baru pertama kali nambahkan button ini, mungkin nanti ada pemberitahuan di sini, jadi tinggal di accept aja kayak kita install plugin biasa gitu. Oke, kita button, kita klik 2D. Oke, buttonnya di sini nggak kelihatan di layar ya. Nah, buttonnya belum terlihat di layar. Oke, ingat ya, diganti 2D biar kita bisa melihat buttonnya. Oke, buttonnya di sini. Kita taruh di sini. Kemudian kita coba bikin buttonnya itu kotak ya teman-teman. Jadi widthnya saya buat coba kecil aja, 45 kali ya. 45, kemudian 45. Widthnya juga 45. Nah, kita buat kecil aja. Kita hilangkan teksnya, dihapus aja buttonnya, dikosongin. Kemudian kita tambahkan UI-nya di sini. Oke, kita klik, kita cari UI kita, atau bisa drag and drop juga. Nah, ini kita klik. Oke, udah bisa ya teman-teman. Jadi ini di sini. Kemudian yang penting lagi teman-teman, di sini ada sebuah tanda di sini. Jadi tombol ini itu mengacunya kepada senternya ini di transformnya itu. Jadi kalau kita layarnya segede apapun itu akan mengacu di sini. Tapi ini tidak recommended karena biasanya kalau kita perbesar atau perkecil, nah ini nggak kelihatan objek 3D-nya. Nggak kelihatan. Kita perhatikan yang di game ini ya. Kelihatan, nggak kelihatan. Tergantung layarnya loh. Bisa di tengah, bisa di pinggir. Nah, caranya gimana? Kita rubah ini. Di sini, center kita buat di pinggir. Jadi ketika kita mau di perbesar atau perkecil, nah, objek ini akan mengikuti bentuk layar atau bentuk screen dari Android-nya. Oke, kita atur. Kita buat 2 tombol ya teman-teman. Yang pertama kita buat button up. Kita kasih nama BTN up. Kemudian kita duplicate. Kemudian kita rename BTN down. Nah, yang down ini kita tarik. Nah, kita rotasi aja. Caranya gimana? Sebentar. Di sini kan ada ya, mana ya, rotasi position X Y, kalau nggak salah di setnya. Rotasi ini dia. Oke, kita rotasi sekitar 180 derajat biar arah panahnya mengarah ke bawah. 180. Oke. Nah, jadi kita di sini ada 2 tombol nih teman-teman, tombol ke atas, tombol ke bawah. Maksud saya adalah tombol ke atas ini ketika kita menampilkan atap, dan kemudian tombol bawah ini untuk menampilkan menghilangkan atap. Nah, kayak ala-ala di The Sims gitu ya teman-teman. Oke, setelah itu jadi gini. Di sini kan kita pakai 2 tombol ya teman-teman. Untuk tombol yang atas ini kita fungsikan, sebelum kita ke tombolnya kita ke objek 3D dulu. Kita buka showroom kita, harusnya ada 2 grup. Nah, grup yang pertama, kita rubah dulu menjadi 3 dimensi. Grup yang pertama ini adalah bangunan. Grup yang kedua adalah atapnya. Nah, atap ini yang nanti kita hilangkan. Jadi teman-teman, caranya adalah yang button down ya, kita tambahkan, on clicknya masih empty, kita plus kan. Oke, ini masih non ya, kita masukkan yang grup yang atapnya tadi ke sini, kita drag and drop ke sini. Oke, kemudian functionnya adalah game object, kemudian set aktif boolean. Nah, ini kalau true
berarti menampilkan. Kalau false berarti menghilangkan. Intinya gitulah. Coba kita play ya. Kita klik yang bawah, hilang. Nah, menampilinnya gimana? Kita harus tambahkan satu tombol lagi, yaitu tombol yang atas. Sebenarnya bisa pakai satu tombol ya teman-teman, tapi saya jelaskan dulu yang sederhana. Ya, yang atas caranya sama. Karena yang kita tampilkan adalah ini. Oke, button up ya. List empty, kita plus, kemudian kita drag and drop atapnya tadi. Kemudian function, game object, set active, kita centang. Jadi kita lihat objek 3D kita menghilangkan. Kita lihat ya. Jadi bangunannya kita bisa melihat dalamnya, kemudian kita aktifkan lagi. Nah, seperti itu. Mudah sekali kan ya teman-teman, tanpa membuat script dulu. Jadi saya tadi kelupaan. Kita atur dulu kameranya, kayaknya kameranya agak sedikit kurang ini ya, kurang condong gitu ya. Positionnya kita coba atur. Oke, kemudian kita miringkan dulu kayaknya ya. Di rotation harusnya di sumbu Z sih. Oh, di sumbu Y berarti ya. Di sumbu X ternyata teman-teman. Oke, nah seperti ini. Kita play lagi. Maaf. Oke, kita play lagi. Nah, kita bisa merotasi. Kemudian kita bisa memperbesar, kita bisa ngilangin atapnya teman-teman. Nah, seperti ini. Gampang banget tanpa menggunakan coding. Kemudian kita coba, setelah ini apa yang kita lakukan? Saya pengen menambahkan sebuah label. Jadi di sini ada sebentar. Oke. Nah, di sini kan ada beberapa ruangan nih teman-teman ya. Katakanlah di sini itu ada yang pertama, yang ini kita ruang kerja. Kita tambahkan label ruang kerja. Kemudian di sini kita tambahkan label ruang rapat, dan kemudian ini kita bikin kantin aja. Jadi ada 3 ruangan, kita mau ngasih label di atasnya. Jadi caranya gimana? Pertama kita buat labelnya dulu ya. Jadi di dalam kanvasnya ini kita buat sebuah teks UI. Saya suka teks Mesh Pro karena hasilnya lebih jernih teman-teman. Oke. Kemudian kita buat 2D. Kemudian kita bikin yang ruang sebelah mana ya tadi ya? Ini ruang ruang kerja kali ya. Oh, ini ruang kantin dulu. Oke, kita bikin yang ruang kantin dulu teksnya. Kita kantin. Oke, ini kantin. Kita buat terlalu besar ya, 18 cukup kali ya. Oke, kantin ini kita buat di tengah-tengah. Alignmentnya kita atur. Nah, kita atur nih, kantin sebelah mana sih? Kantin tuh sebelah sini. Oke, di atasnya dikit ya teman-teman. Kita nanti bisa rubah warnanya. Kita coba warna hijau kali ya, biar sedikit. Oke, hijau yang agak gelap. Atau hitam kali ya. Oke, kita coba warna hitam aja. Di sini sebelah sini ada kantin. Kemudian kita rename dulu ya, seperti yang tadi, txt kantin. Kemudian kita duplikat, kita rename juga jadi txt ruang rapat ya, rapat. Oke, kita atur berarti meeting room. Nah, meeting roomnya itu di sebelah mana? Kalau nggak salah tadi di belakang sini ya, atau di depan sini kalau nggak salah. Nanti kita cek. Kita atur dulu. Saya mau meeting roomnya itu, nah kayak gini. Ini meeting room ya.
Katakanlah ini meeting room. Oke. Kemudian yang terakhir kita duplicate lagi menjadi ruang kerja. Txt ruang kerja. Penamanya terserah teman-teman karena nanti mungkin beda juga ya bangunan kita. Kita buat workspace. Kita namain workspace aja. Kita atur workspace-nya sebelah mana, di sebelah belakang sini misalnya. Oke, jadi ada 3 ruangan di sini. Kita pengen ketika ditransform itu tulisannya mengikuti. Nah, kalau kayak gini kan nggak mengikuti ya. Nah, kan tulisannya di tengah-tengah sini. Kita coba kita masukkan ke dalam ruangannya. Nah, untuk itu kita tambahkan objek dulu di dalam rumahnya ya. Kita tambahkan objek dulu agar mengikuti ya teman-teman. Karena ruangan ini tuh sebenarnya ada di dalam objek 3D, jadi kita nambahnya di dalam objek 3D aja, nggak perlu di dalam ruangan. Nah, itu yang bikin lebih mudah. Kita tambahan cup aja biar gampang. Kita masukkan ini ya. Yang pertama objek dari kantin. Nah, kita atur dulu kantinnya itu sebelah mana sih. Oke, pertama kita view-nya mana tadi kantin. Kantinnya ada di mana ya? Oh, di sini, di depan sini. Oke, kita atur ya teman-teman. Oke, di atas sini. Nah, pas di tulisan kantin. Kemudian kita duplicate aja objek apa kira-kira ya. Meeting room dulu lah. Meeting room. Ada di mana meeting roomnya teman-teman? Ada di sini. Set. Kemudian yang terakhir kita tambahkan lagi. Kita duplicate aja biar gampang ya. Duplicate. Bukan gampang sih, saya males soalnya orangnya. Kemudian objek kita buat workspace. Nah, workspace ada di agak belakang. Jadi saya sambil memperhatikan ini ya teman-teman. Jadi di tampilan sama di ini biar sama. Kayak gini. Nah, objek ini nanti kita isi menggunakan label yang ada di sini. Tapi sebelumnya kita butuh script teman-teman. Jadi scriptnya saya sudah buat, namanya label name. Oke, saya jelaskan sedikit ya. Nah, di sini kita buka aja. Di sini ada beberapa yang saya tambahkan, yaitu using system dan juga using TM Pro. Karena sebelumnya scriptnya itu menggunakan teks biasa. Dan teks biasa itu ketika saya run di Unity itu teksnya itu kualitasnya kurang suka gitu loh. Jadi agak ngeblur gimana gitu teksnya. Jadi saya sarankan teman-teman untuk using TM Pro. Kalau nggak mau pakai TM Pro, ini diganti teks biasa nggak apa-apa. Jadi nanti cukup pakai ini. Sebenarnya kita nggak pakai ini nggak apa-apa sih, tapi saya biarkan aja daripada error. Kita cuman butuh script yang di-update-nya aja. Jadi vector 3D name position sama dengan camera.main word to screen point this transform.position. Nama label transform position adalah nama post. Jadi nama post ini nanti yang di vektor 3D, vektor 3 ini vektor yang yang 3D ya. Jadi ada XYZ-nya. Nama label transform position name post. Name post ini akan mengikuti ini. This transform position mengikuti kubus yang kita pakai tadi. Intinya seperti itulah. Kita langsung aja. Jadi teman-teman bisa screenshot di sini atau bisa diketik persis seperti ini ya. Kemudian kita masukkan. Nah, cara buat script gini teman-teman. Kita tambahkan dulu. Ini saya buat folder scriptku ya di dalam folder asset. Kemudian klik kanan, create C# script. Caranya seperti itu. Nah, karena saya sudah menambahkan, jadi saya tidak perlu menambahkan lagi. Kemudian saya label name ini saya masukkan ke dalam canvas. Oke.
Jadi belum, sorry. Kita masukin di dalam kanvas. Oke, udah label name ya, label name. Nah, ini labelnya yang akan kita masukkan ke sini. Kita ke objek dulu, seperti biasa kita hapus dulu mesh rendernya biar nggak kelihatan. Kemudian kita tambahkan komponen. Sebelumnya kita tambahkan tombol dulu, sorry teman-teman. Jadi sebelum ini saya tampilkan dulu ya objeknya. Sebelumnya kita kan butuh sebuah tombol nih, butuh sebuah tombol untuk menampilkan label ini gitu. Jadi tapi tanpa tabel pun nggak apa-apa sih sebenarnya. Jadi kita langsung aja coba ya. Jujur saya sedikit lupa sih teman-teman, karena udah lama banget nih nggak kayak gini. Jadi di kanvas ini kan ada, sorry. Ini harusnya bukan di kanvas teman-teman ya. Ini sorry. Ini saya hapus. Oke, teman-teman, jadi kembali lagi ya. Ini ada script label tadi, kita masukkan ke dalam objek yang kita inginkan. Di dalam kanvas ini kan ada teks kantin, ruang rapat sama ruang kerja ya. Kita masukkan labelnya ke ini semua, ke kantin. Sorry. Duh, masuk mana tadi? Oke, saya Ctrl Z dulu. Ini saya masukkan ke kantin. Kemudian di kantin ini kan ada scriptnya ya. Nah, kita masukin nih kantinnya di sini. Set. Coba kita play dulu. Jujur saya sedikit lupa teman-teman. Oke. Nah, tuh kan kantinnya mengikuti si objek ini ya. Si objek, lihat nih kantinnya. Nah, ini belum saya hilangkan, sorry teman-teman. Jadi ini kita hilangkan dulu di sini. Kemudian ruang meeting, gantian ruang meeting ya. Labelnya kita tambahkan di ruang meeting. Kemudian ini mesh rendernya saya hapus. Kita teks ruang meeting, rapat atau meeting ya tadi ya. Terus gantian yang di workspace-nya atau ruang kerjanya, kita mesh rendernya kita hilangkan. Kemudian kita tambahkan script label name tadi ke dalam sini. Oke, kemudian di dalam sini kita tambahkan teks ruang kerja workspace. Oke, set. Oke, jadi apa? Nah, jadi ruangannya udah terlabeli ya. Jadi misalnya saya mau melihat dalamnya, nah kayak gini teman-teman. Jadi labelnya ini mengikuti ruangan, ibaratnya kayak di 3D gitu ya. Ada peta 3 dimensi, katakanlah ini sebuah peta, labelnya udah mengikuti. Nah, itu aja. Kemudian teman-teman, kan kalau labelnya itu sebenarnya kalau muncul kan nggak begitu indah ya kalau muncul kayak gini terus gitu. Saya mau label ini ketika ada tombol yang diklik, label ini muncul. Kita bisa menggunakan dua tombol ini, misalnya disable sama enable, tapi itu kurang menarik menurut saya. Jadi saya tambahkan satu script lagi. Kita tambahkan button. Kita tambahkan buttonnya ini aja, kita duplicate aja. Kita ganti button, terserah ya namanya. Saya kasih nama show label, show LBL, terserah teman-teman ngasih nama apa. Kemudian di label ini kita hapus dulu on kliknya. Terus kemudian kita pilih dua dimensi di sini. Kita pindahin dulu di sini labelnya. Nah, ini kan itunya masih ikut sini ya teman-teman. Jadi ini masih ikut tengah kayak kalau nggak salah. Nah, ini kita rubah. Kan di sini awalnya. Kita rubah di sini. Set. Nah, jadi ketika ini diperbesar atau diperkecil, itu tombol yang ini akan mengikuti. Oke, kayak gini. Kita ubah dulu ya. Kita ke model 2D di mana tempat kita menaruh sprite atau UI-nya. Oke, kita show label. Bisa drag and drop teman-teman, tapi kita tinggal pakai ini juga bisa. Nah, ini dari bawaannya Unity ya.
kemudian kita klik. Oh, ini kebalik ya teman-teman ya. Sorry. Jadi ini kita buat 0. Nah, seperti ini. Jadi ada tiga tombol ya. Tombol tanda tanya ini untuk menampilkan label-label yang ada di sini, dan tombol atas bawah ini untuk menghilangkan atau menampilkan atapnya. Kita bisa juga pakai tombol yang di sini, tapi saya lebih suka pakai 2 tombol kalau untuk atapnya. Jadi tombolnya kita apain teman-teman? Kita tambahkan sebuah sebuah script, tapi scriptnya tidak saya taruh di tombol, tapi saya taruh di kanvas. Oke, kita ke folder script kita yang kita buat. Ada script disable enable. Nah, samakan aja ya teman-teman. Ini fungsinya saya buat kayak objek sesuatu, jadi something gitu, something yang ingin ditampilkan. Something, sesuatu yang ingin ditampilkan. Kita tidak perlu void startnya, update-nya juga enggak, kita pakai ini. When button click. Jadi ingat ya teman-teman, when button click. Ini sebenarnya terserah sih kita mau ngasih nama apa, tapi nanti ketika tampil scriptnya itu akan menampilkan ini. Ketika button diklik, jika sesuatu ini ya aktif dalam hierarki adalah true. Jika aktif objeknya itu, maka sesuatu set aktif false. Set aktifnya diganti false jika dia true, jika dia tampil. Istilahnya jika dia itu nampil, ketika buttonnya diklik maka dia akan di non tampilkan atau disembunyikan. Else, apabila tidak sesuatu ya diaktif, set aktifnya true. Udah kayak gitu aja teman-teman. Oke, kemudian kita close dulu. Kita kembali ke Unity. Jadi buttonnya ini kita taruh di kanvas. Oke, sebenarnya bisa kita tambahkan objek lain, tapi kanvas aja udah bisa sebenarnya. Kemudian udah di kanvas ya. Disable enable udah di kanvas. Nah, kemudian non game object. Game objectnya ini non. Ini kita masukkan label-label ini. Nah, karena harus menjadi satu, kita tambahkan lagi create empty aja. Kita rename menjadi text apa ya, text label lah, saya bingung ngasih nama. Text label ini kita blok ya, saya pakai shift ya, shift, kemudian jadi ketiganya ini saya pindahkan ke dalam text label. Oke, dari dalam text label ini kita ke kanvas lagi. Nah, sesuatu ini kan belum dideskripsikan apa sih sesuatu itu, somethingnya. Text labelnya kita taruh di sini. Jadi sesuatu itu adalah text label yang akan ditampilkan dan juga disembunyikan. Kemudian kita ke button show-nya tadi, kita tambahkan game objeknya masih kosong ya. Kanvasnya kita tarik, kita masukkan ke dalam. Nah, di dalam fungsinya ada disable enable, script yang kita pakai tadi. Kemudian when button click, atau function yang kita pakai tadi, when button click, kita klik jepret. Oke, kemudian kita run. Nah, ini objeknya. Kemudian saya pengen menampilkan, kita tinggal klik. Oke, kok nggak bisa ya teman-teman? Sebentar, sepertinya ada yang salah. Oh, sorry teman-teman, ini teksnya yang saya sembunyikan kalau nggak salah. Oh, enggak ya? Oke, ini harusnya tidak tersembunyi sih. Kenapa jadi tersembunyi ya? Oh iya, sejak kapan ya teksnya Oh, sorry teman-teman. Jadi kenapa ini teksnya tidak tampil? Ternyata berada di luar kanvas. Jadi harusnya ini tuh tampil di dalam kanvas, jepret seperti ini. Nah, karena kita tidak ingin ketika game dimulai labelnya ini aktif, kita centang dulu, kita hilangkan centangnya dulu, seret seperti ini, kemudian baru kita run. Oke, kita tampilkan, kita sembunyikan, tampilkan, sembunyikan. Kita rotasi, kita mau melihat ruang kerja kita, kemudian kita hilangkan atapnya. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi oh iya, setelah ini kan sudah ya. Kemudian kita save.
kita save ya. Kemudian langsung kita build, kita buktikan bisa di build apa enggak. Build setting. Oke. Nah, ini kan di scene in build atau scene yang akan di build itu kan masih sampel scene yang kemarin. Ini kita centang yang kita hilangkan. Kemudian add open scene atau scene yang sedang terbuka, yaitu scene kita Dena 3D. Oke, langsung kita build. Untuk player setting ini sebenarnya produk name ini sebenarnya dari aplikasi ya. Kemudian default company bisa kalian ganti nama atau apa gitu. Kemudian sementara itu aja ya untuk Vuforia-nya setelah ini. Jadi kita build dulu apakah bisa di HP. Kita save. Nah, kita kasih nomor ketiga. Coba build 3D. Oke. Oke teman-teman, kita build ya di Android. Jadi teman-teman, kita ada kesalahan di sini ya. Sebelumnya build ini kita harus rubah dulu teman-teman, biar ketika di Android playnya itu jadi langsung horizontal. Iya horizontal ya. Landscape maksud saya. Jadi nanti kita build setting, kita atur dulu rotasinya ya di player setting. Oke. Kemudian resolution and representation, coba kita cek ya. Nah, ini kan masih auto rotation ya. Ini kita buat dulu menjadi landscape, bisa left atau right, terserah. Jadi kita coba build lagi. Oke teman-teman, ini sudah saya install di Android. Jadi tadi ada beberapa ini ya koreksi, rotasinya harus diubah, kemudian tombolnya ternyata kurang besar ya teman-teman. Jadi nanti untuk teman-teman bisa memperbesar lagi tombolnya. Nah seperti ini. Oke, jadi kita udah berhasil membuat objek 3 dimensi dengan Unity. Kemudian kita tambahkan sebuah menu atau sebuah tombol untuk membuka atau menutup, membongkar atau memasang lagi atapnya ya. Kemudian dengan labeling juga. Dan kemudian selanjutnya nanti kita akan membuat augmented reality dari objek ini. Persis objek ini nanti kita buat augmented reality dengan Vuforia, tentunya dengan cara yang menyenangkan dan mudah. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa support, like dan subscribe, dan terima kasih.